Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Bunga Sarpi Melani, mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini aku mau ngebahas mengenai tips ketika jatuh cinta. Oh ya teman-teman, jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Teman-teman, yang namanya jatuh cinta pasti pernah dialami oleh setiap manusia, karena manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya cinta. Baik cinta kepada lawan jenis, cinta kepada harta, cinta kepada jabatan, atau cinta kepada sesuatu, dan itu pasti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 3, yang artinya, dihiarkan kepada manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda-kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Nah, ketika kita dilanda yang namanya jatuh cinta, apa yang harus kita lakukan? Nih, boleh teman-teman perhatikan poin-poin yang aku berikan untuk menghadapi ketika kita sedang jatuh cinta. Yang pertama, tanyakan apa manfaatnya. Jadi teman-teman harus menanyakan kepada diri sendiri, apa sih manfaat dari mencintai sesuatu? Karena percuma teman-teman, kalau kita mencintai sesuatu ternyata tidak ada manfaatnya buat kehidupan kita, akhirat kita nanti, bahkan agama. Karena seorang mukmin itu berusaha untuk meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya, bahkan untuk masalah cinta. Karena cinta bisa mengakibatkan malapetaka buat kehidupan kita teman-teman. Mencintai yang tidak ada manfaatnya pun merupakan perkara yang harus kita tinggalkan teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Mu'minun, Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflahal mu'minun alladzina hum sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang artinya, sungguh beruntung orang yang beriman. Siapa dia? Orang yang khusyuk dalam sholatnya, siapa lagi? Orang yang berpaling daripada perkara yang sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda kebaikan Islam seseorang, dia tinggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang kedua, tautkan dengan ridha Allah. Teman-teman, kita harus berusaha untuk mengikat cinta kita dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena percuma kalau cinta tidak diikat dengan ridho Allah, itu merupakan cinta yang tidak ada manfaatnya. Al-Imam Ibnu Qasim rahimahullah dalam kitab beliau menyebutkan ada 10 perkara yang tidak ada manfaatnya. Salah satunya, cinta yang tidak diikat dengan keridhaan Allah, pelaksanaan atas perintah-perintahnya dan ketaatannya. Maka, itu cinta yang tidak ada manfaatnya sama sekali teman-teman. Yang ketiga, gunakan akal pikiran. Di saat kita sedang jatuh cinta, terutama ke lawan jenis, seringkali cinta mengalahkan akal pikiran. Ingat teman-teman, kalau manusia itu diberikan kelebihan oleh Allah dengan akal pikirannya. Tetapi, akal pikiran bisa menjadi lumpuh total ketika dikuasai oleh yang namanya syahwat. Ketika syahwat menguasai akal pikiran, seringkali akal pikiran itu akan menjadi lumpuh. Coba lihat pemuda-pemudi yang sedang jatuh cinta. Mereka menganggap bahwa pasangannya lah yang terbaik menurutnya. Terkadang, 1000 nasihat dari orang yang berpengalaman pun tidak didengar lagi. Kenapa? Karena cinta mereka tidak diikat dengan ridha Allah. Maka dari itu, jangan sampai akal pikiran kita kalah dengan yang namanya syahwat, dengan yang namanya cinta. Begitu teman-teman. Yang keempat, kehilangan kesempatan berzikir. Coba teman-teman kita renungkan. Ketika kita sedang jatuh cinta, kita selalu memikirkan dia. Coba bayangkan, ketika kita mengingat dia, berapa banyak kesempatan yang hilang untuk berzikir kepada Allah. Bahkan ada sepasang sejoli yang sampai-sampai dalam keadaan apapun dia selalu mengingatnya. Coba bayangkan apa akhirnya. Mengingat wanita atau laki-laki yang bukan mahramnya, itu dosa teman-teman. Padahal, belum tentu kita berjodoh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu juga dia baik. Maka coba kita renungkan, berapa banyak kesempatan yang hilang untuk berzikir kepada Allah. Nah, itu dia beberapa tips ketika sedang jatuh cinta. Teman-teman harus perhatikan ya.
Jangan sampai cinta membawa malapetaka buat kehidupan kita. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.